Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakawalannya yang kuat. Satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumah Tuhan. Satu hal yang kuminta, menikmati bait-Nya Tuhan. Kita rindu untuk bisa kembali beribadah bersama-sama pada minggu pagi hari ini. Kita rindu untuk menyembah Dia, memuji dan menyembah-Nya, dan bersyukur untuk atas kemurahan-Nya. Mari jemaat sekalian kita naikkan pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita kembali naikkan pujian ini. Satu hal yang kurindu di dalam rumahmu. Satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan yang boleh kami nikmati Tuhan sampai saat ini. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh kembali beribadah kepada Engkau pada minggu ini Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Engkau juga yang memberikan kami perlindungan Tuhan dalam satu minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk setiap apa yang kami makan, minum, pakai Tuhan. Mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang boleh kami hembuskan sampai dengan saat ini. Pada saat ini Tuhan kami ingin menaikkan puji-pujian kami. Kami ingin beribadah kepada Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini sampai dengan akhirnya. Kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Di akhir-akhir ini kita sering mendengar satu istilah baru, yaitu istilah new normal atau tatanan kehidupan yang baru. Saya yakin kita semua pasti masih memiliki keraguan-raguan, bahkan mungkin ada kekhawatiran atau ketakutan untuk kita bisa menghadapi tatanan kehidupan yang baru ini. Karena kita tidak tahu apakah ini akan membawa kita kepada hal yang lebih baik atau mungkin hal yang lebih buruk. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita perlu percaya dan yakini bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Sebab Dia hidup, kan ada hari esok. Tak akan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap, karena Dia hidup. Mari jemaat sekalian kita naikkan pujian, karena Dia hidup. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, dipelukannya amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok. Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pada saat ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita
Kita mau mengakui segala dosa kita dengan sungguh-sungguh dan penuh kerendahan hati. Kita datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa yang sudah kita ucapkan, yang kita pikirkan, bahkan yang ada dalam hati kita. Mari jemaat sekalian, kita datang kepada Dia. Yesus Tuhan, aku datang. Hidup cerah dan senang, padamu ku datang. Dulu sakit, kini ku sembuh. Lepas miskin, kini melimpah. Lepas dosa masuk dalammu, padamu ku datang. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dari gagal dan kehinaan, Yesus Tuhan, aku datang. Masuk mulia dan rahmat salib, padamu ku datang. Dulu derita, kini sentosa. Lepas ombak, kini tenanglah. Tak mengeluh, namun bermasmur, padamu ku datang. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita datang kepadanya untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 11 ayat 4 mengatakan, "Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Bapak Ibu jemaat sekalian, ayat yang tadi saya bacakan adalah sebagian dari isi dari doa Bapa kami yang mengatakan, "Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Apakah benar kita sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita mengakui segala hal yang sudah kita perbuat, baik itu kepada sesama kita dan terlebih lagi kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu kami adalah manusia yang selalu membutuhkan Tuhan di dalam setiap waktu kami. Kami butuh Engkau ya Tuhan untuk kami mengingat segala hal keputusan-keputusan kami. Bahwa di tengah-tengah keputusan-keputusan kami seharusnya ada Tuhan yang menjadi saksi kami. Tapi kalau kami melihat diri kami ya Tuhan, seringkali di dalam perjalanan kehidupan kami hanya melibatkan diri kami untuk kami mengambil keputusan atau langkah-langkah tertentu. Kami mengandalkan diri kami, pertimbangan kami, akal pikiran kami, dan kami merasa kami mampu untuk melakukan itu ya Tuhan. Dan seringkali ketika kami salah di dalam mengambil keputusan, barulah di situ kami menyalahkan Tuhan dan barulah di situ kami mencari Tuhan. Tuhan, sungguh kami adalah manusia yang sangat hina.
Sungguh kami adalah manusia yang sangat-sangat mementingkan diri kami sendiri dan begitu egoisnya ya Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau mungkin terkadang juga kami tahu bahwa keputusan-keputusan langkah yang kami ambil ini adalah berdosa di hadapan Tuhan. Keputusan yang kami ambil ini adalah hal yang menjijikkan bagi Tuhan. Tetapi kami justru lebih memilih hal tersebut ya Tuhan. Kami lebih memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Hanya mungkin karena kami menjaga diri kami. Hanya mungkin kami menjaga nama baik kami di hadapan manusia. Hanya mungkin karena kami gengsi. Hanya mungkin karena kami terikat dengan dosa-dosa tertentu. Tuhan, sekali lagi Tuhan, tolong kami. Biarlah kami juga hidup seperti 5 gadis bijaksana yang selalu siap sedia kapanpun Tuhan datang. Biarlah kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi ya Tuhan, kiranya anugerah Tuhan turun atas kami. Dan kami rindu ya Tuhan, hari demi hari Roh Kudus terus-menerus memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami untuk kami senantiasa taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah ayat jaminan pengampunan dosa dari Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteruh diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. 3, ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, bersama dengan jemaat di segala tempat dan abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik jemaat sekalian, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Guru Injil Sui dari GKY Kebayoran Baru. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita naikkan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan
silakan untuk bangkit berdiri. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom, selamat pagi jemaat GKI Bengkulu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan, pagi hari ini boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, dan kami pun masih boleh kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon supaya Tuhan Engkau yang lebih dulu mempersiapkan hati dan pikiran kami masing-masing, supaya kami boleh memahami firman-Mu, kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, kami boleh terus diubahkan, dibentuk oleh firman Tuhan, dan kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang berfirman kepada setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekarang kita masih berada dalam masa-masa di mana kita menunggu wabah COVID-19 ini selesai. Dan ketika kita menunggu ini, ada berbagai macam perasaan yang mungkin kita rasakan. Kita mungkin masih bingung, kita mungkin masih khawatir, kita masih takut, kita sedih, dan kita masih menunggu kapan sih wabah COVID ini selesai. Kita menunggu supaya segera selesai, supaya kita bisa kembali ketemu dengan teman-teman kita, supaya hidup kita bisa kembali normal seperti semula, supaya kita bisa kembali jalan-jalan dan kita bisa melakukan berbagai kegiatan aktivitas yang kita inginkan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sadari, di dalam kehidupan ini sebenarnya banyak sekali kita lakukan menunggu. Ada banyak jenis menunggu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Misalnya kita menunggu makanan. Kalau kita sedang lapar misalnya dan kita membeli makanan, ya mau gak mau kita harus menunggu supaya makanan itu dimasak dulu, kemudian baru kita makan. Atau mungkin kita menunggu teman kita yang terlambat datang. Dan kita menunggu dan ternyata masih belum datang juga. Tapi ya sekali lagi kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa menunggu. Atau mungkin ada dari kita yang di dalam kehidupan ini kita menunggu dapat pacar. Dan sampai sekarang kita masih menunggu dan ya kita masih menunggu sampai sekarang ini. Ada banyak jenis-jenis menunggu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Bukan hanya menunggu COVID ini selesai, tapi ada berbagai jenis menunggu yang kita lakukan. Dan Bapak Ibu, bagaimana kita menunggu, apa yang kita lakukan dalam penungguan atau penantian kita ini bisa berbeda-beda tergantung dengan apa yang ditunggu. Berbicara mengenai menunggu, sebagai setiap orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita pun sebenarnya sedang menunggu atau menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, bagaimana seharusnya kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus ini? Bagaimana sebagai pengikut-pengikut Kristus kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali ini? Pagi hari ini kita akan melihat salah satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang kedatangan kerajaan sorga, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan apa yang kita lihat ini sebenarnya adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang eskatologi atau akhir zaman. Jadi di dalam Matius pasal 24 dan 25 itu kita bisa melihat ada berbagai pengajaran, ada berbagai perumpamaan-perumpamaan tentang bagaimana menunggu kedatangan kerajaan sorga, menunggu kedatangan Tuhan. Dan perumpamaan-perumpamaan ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perumpamaan yang berikutnya menambahkan perumpamaan yang sebelumnya. Sebagai contohnya, kita kalau melihat di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36 sampai 44, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri. Di dalam bagian ini Matius 24 ayat 36 sampai 44,
Di sini kita bisa melihat bahwa poinnya yaitu bahwa di dalam menunggu, kita harus selalu siap sedia. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Dan di situ Tuhan Yesus menggambarkan seperti di dalam zaman Nuh. Pada saat itu manusia, mereka makan dan minum. Semuanya kelihatan normal, tapi mereka tidak tahu. Tiba-tiba air bah itu datang. Dan Tuhan Yesus mengatakan demikian pula kedatangan anak manusia. Akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Di ayat yang ke-44 itu. Di dalam perumpamaan yang berikutnya, perumpamaan selanjutnya kita melihat dalam Matius 24 ayat 45 sampai yang ke-51, di situ poinnya yaitu kita menunggu sebagai hamba yang harus memberi pertanggungjawaban. Dan akan dilihat apakah kita adalah hamba yang setia atau tidak. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita tidak tahu kapan Tuhan itu akan datang, maka sebagai hamba seharusnya kita hati-hati dalam apa yang kita lakukan sehari-hari. Kita tidak menunggu secara pasif. Tapi ada hal-hal dan ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh lagi nanti di dalam Matius pasal 25 ayat ke-14 sampai 30, di situ poinnya yaitu bahwa sebagai hamba, kita menunggu sebagai hamba yang mengembangkan talenta yang telah dipercayakan oleh tuannya. Nah, pada hari ini kita akan melihat Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dan di dalam perumpamaan ini kita akan melihat poinnya yaitu bahwa kita menunggu sebagai mereka yang siap kalau kedatangan Tuhan itu tertunda lama. Kita menunggu sebagai mereka yang siap kalau kedatangan Tuhan tertunda lama. Mari kita baca bersama dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius pasal 25 dimulai dari ayat yang pertama, demikian bunyinya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam perumpamaan ini memang ada suatu gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang pernikahan orang Yahudi. Untuk memahami perumpamaan ini kita harus tahu budaya pernikahan orang Yahudi pada saat itu. Nah, pada saat itu ketika ada pernikahan itu, mempelai laki-laki biasanya akan ke rumah mempelai perempuan. Diiringi dengan berbagai pengiring-pengiring mempelai laki-laki itu, dia akan berjalan atau pergi ke rumah mempelai perempuan dengan tujuan menjemput mempelai perempuan itu dan kemudian membawanya kembali ke rumahnya sendiri. Nah, tentu saja ketika mempelai laki-laki itu pergi ke rumah perempuan untuk menjemput mempelai perempuan, tentu saja dia tidak hanya datang kemudian menjemput dan langsung pergi. Biasanya akan ada pesta dulu, akan ada perjamuan dan sebagainya, akan ada perayaan di rumah mempelai perempuan itu. Sehingga itu akan memakan waktu yang tidak sedikit, memakan waktu yang cukup lama, sehingga mereka pun tidak tahu kapan mereka akan kembali ke rumah mempelai laki-laki. Nah, di sini kita melihat bahwa pada saat mempelai laki-laki itu pergi ke rumah mempelai perempuan,
ada kerabat atau ada kenalan-kenalan yang menunggu di rumah mempelai laki-laki itu. Inilah gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, menggambarkan kerajaan sorga, kedatangan kerajaan sorga itu. Kalau kita lihat di ayat yang pertama itu, Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kita bisa melihat bahwa ada 10 gadis yang memang mereka menunggu atau menyongsong datangnya mempelai laki-laki itu. Mereka melakukan persiapan dan mereka datang untuk menunggu mempelai laki-laki itu. Dijelaskan lebih jauh bahwa dari 10 gadis itu, 5 diantaranya bodoh dan 5 adalah gadis yang bijaksana. Nah, apa yang membedakan antara 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu? Yaitu bahwa 5 gadis yang bodoh, mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. 5 gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita dan juga membawa minyak cadangan untuk pelita tersebut. Nah, karena mempelai itu lama tidak datang, kita lihat di ayat yang kelima, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, maka mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Di sini kita bisa melihat dan kita harus memperhatikan bahwa bukan hanya gadis-gadis yang bodoh saja yang tertidur, tetapi gadis-gadis yang bijaksana juga tertidur. Karena memang ini menunjukkan bahwa mempelai itu lama datangnya. Dan di sini tidak salah kalau mereka tertidur. Yang menjadi masalah apakah mereka telah melakukan persiapan terlebih dahulu. Apakah mereka telah melakukan persiapan untuk menunggu kalau mempelai ini lama datangnya. Lebih lanjut di ayat yang ke-6, waktu tengah malam ada orang yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Dan mereka semua bangun. Dan mereka mulai membereskan pelita mereka. Pada saat itulah gadis-gadis yang bodoh sadar bahwa ternyata minyak mereka itu tidak cukup. Mereka tidak membawa minyak cadangan dan pelitanya itu hampir padam. Karena itu mereka meminta minyak kepada gadis-gadis yang bijaksana itu. Tetapi tidak diberikan. Karena nanti tidak cukup juga untuk gadis-gadis bijaksana. Tidak cukup untuk mereka semua. Karena itu mereka menyarankan bahwa lebih baik kalian pergi membeli minyak dari penjual minyak. Lebih baik pergi untuk membeli. Nah, pada waktu mereka sedang pergi untuk membeli, di ayat yang ke-10 itu, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Setelah itu, barulah gadis-gadis yang bodoh itu datang. Dan ketika mereka datang, mereka meminta supaya Tuhan itu membukakan pintu. Mereka berteriak-teriak, mereka berseru, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu. Tetapi, apa jawab Tuhan tersebut? Di ayat yang ke-12, ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Meskipun mereka sebelumnya telah menunggu Tuhan ini datang, meskipun mereka mempersiapkan pelita sebelumnya ketika menunggu Tuhan ini datang, tetapi ternyata mereka tidak mempersiapkan dengan lebih baik. Bahkan meskipun kelihatannya mereka siap, tapi sebenarnya mereka tidak siap. Karena itu meskipun mereka berseru-seru Tuhan bukakanlah pintu, pintu tetap tidak dibukakan kepada mereka. Mereka tetap tidak bisa masuk merayakan perjamuan pernikahan ini bersama dengan Tuhan mereka. Perumpamaan ini kemudian ditutup dengan kata-kata yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Di ayat yang ke-13 kita bisa melihat Tuhan Yesus kembali mengatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa sebagai orang-orang yang menunggu Tuhan, kita perlu menunggu sebagai mereka yang siap kalau kedatangan Tuhan itu tertunda lama. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali mungkin tertunda lama dan kita tidak tahu kapan Ia akan datang kembali. Tapi kita bisa mempersiapkan diri kita. Kita bisa mempersiapkan diri kita sambil menunggu kedatangannya. Dan itulah yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana ini. Mereka mempersiapkan dengan baik. Di dalam perumpamaan ini mereka tidak hanya membawa pelita, tapi mereka juga membawa minyak cadangan itu.
Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka tidak siap kalau kedatangan mempelai itu tertunda lama. Mereka kelihatannya siap, mereka membawa pelita sambil menunggu, tapi ternyata tidak siap kalau mereka harus menunggu lama. Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengingatkan akan ada penolakan bagi mereka yang meskipun kelihatannya siap menunggu Tuhan, tapi ternyata tidak pernah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus atau mempersiapkan kedatangan kerajaan surga itu. Meskipun mereka kelihatannya siap, tapi ternyata pada akhirnya mereka tidak siap. Nah, pertanyaannya bagi kita di sini, bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Bapak Ibu, ketika kita menunggu COVID-19 ini selesai, apa yang kita lakukan sebagai persiapan kita? Sebenarnya ada banyak, bukan? Ada banyak hal-hal yang kita lakukan sebagai persiapan menunggu selesainya COVID ini. Kita misalnya tetap bekerja atau belajar dari rumah. Kita tetap melakukan kegiatan aktivitas kita meskipun kita melakukannya di rumah masing-masing. Kita mempersiapkan bahan makanan yang lebih supaya kita tidak sering keluar rumah. Kita mungkin mengikuti panduan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kita cuci tangan, kita pakai masker, dan seterusnya. Kita melakukan semua persiapan ini sambil menunggu COVID-19 selesai. Dan kita melakukannya karena kita tahu bahwa ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan di dalam masa penantian atau sambil kita menunggu ini. Nah, demikian juga ketika kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apa yang harusnya kita lakukan sebagai persiapan? Ada banyak juga, seperti yang telah kita lihat di dalam perumpamaan-perumpamaan, di dalam pasal 24 dan pasal 25 ini. Kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, tapi kita tidak menunggu secara pasif, melainkan kita menunggu secara aktif. Berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita mempunyai banyak tanggung jawab. Misalnya sebagai seorang suami atau seorang istri, kita mempunyai tanggung jawab atau tugas kepada pasangan kita. Kita harus menghargai, kita harus mengasihi, kita harus menghormati. Kita mungkin mempunyai peran sebagai pemimpin dalam keluarga atau sebagai istri, kita mempunyai peran untuk tunduk taat kepada suami, kita menjadi penolong. Ini adalah peran tugas tanggung jawab kita. Atau mungkin sebagai ayah atau sebagai ibu, kita mempunyai peran tugas tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Kita mempunyai peran untuk memuridkan mereka sebagai murid-murid Kristus. Sebagai pengusaha, sebagai karyawan, kita mempunyai peran kita masing-masing. Kita mempunyai tugas tanggung jawab untuk berlaku adil dan jujur terhadap karyawan kita. Sebagai pekerja, sebagai karyawan, kita mempunyai tugas tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan tulus. Seperti ketika kita melakukannya kepada Tuhan. Kita mempunyai banyak tugas tanggung jawab. Sebagai hamba Tuhan, tugas dan tanggung jawab kita adalah setia. Setia melayani Tuhan. Setia mengembangkan talenta-talenta kita. Sehingga menambah aset Tuhan kita. Sehingga lebih banyak orang yang bisa mengenal Tuhan dan bisa masuk kerajaan surga. Inilah tugas tanggung jawab kita selagi kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam persiapan menunggu Tuhan Yesus datang. Tuhan ingin kita tetap setia melakukan peran kita. Tuhan ingin kita tetap setia melayani Dia, memuliakan namanya. Nah, pertanyaannya, apakah kita tetap melakukan persiapan-persiapan ini? Sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sambil menantikan kembalinya Tuhan kita, apakah kita siap? Meskipun kalau kedatangannya itu tertunda lama, meskipun kalau kita harus menunggu lama, apakah kita tetap siap? Dan kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu saja merindukan bahwa kita akan masuk bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama merayakan perjamuan perkawinan anak domba itu. Kita bersama-sama masuk ke dalam kemuliaan Tuhan kita. Dan pada akhirnya, ketika Tuhan Yesus datang, kita rindu mendengar Dia berkata kepada masing-masing kita bahwa baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Bukankah itu yang kita ingin dengar ketika Tuhan Yesus datang kembali? Ketika kita bertemu dengan Tuhan kita muka dengan muka. Kita ingin mendengar kata-kata yang indah itu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan biarlah itu kata-kata yang akan kita dengar nanti. Tetapi untuk sekarang ini, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Marilah kita menunggu dan tetap siap, tetap setia menunggu kedatangan Tuhan, meskipun mungkin tertunda lama. Kiranya kita bisa terus siap dan setia, dan kiranya Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar, yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kembali kepada setiap kami bahwa kami sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba-hamba-Mu, sudah sepatutnya kami terus menunggu dengan siap, dengan setia. Meskipun kedatangan Tuhan itu tertunda lama, tapi kami harus tetap siap sedia. Dan bahkan ada hal-hal yang harus kami lakukan untuk mempersiapkan diri kami. Ada berbagai tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan dengan setia. Karena itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang terus menolong kami. Dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan yang memimpin menuntun kami. Supaya kami boleh melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kami dengan setia. Kami boleh terus mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan biarlah ketika Tuhan datang kembali, Tuhan boleh mendapati kami sebagai hamba-Mu yang baik dan setia. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk janji-Mu bahwa Tuhan akan datang kedua kali membawa kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Biarlah itu yang menjadi pengharapan kami, dan biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk boleh tetap setia, menunggu, menantikan, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah itu yang meneguhkan terus iman kita kepada Tuhan kita. Dan saat ini kita juga kembali mau bersyukur kepada Tuhan kita yang sudah memberikan kita begitu banyak berkat. Baik itu secara materi, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, atau melalui orang tua kita. Dan saat ini kita datang untuk bersyukur dengan memberikan persembahan kita kepada Dia. Persembahan minggu, persembahan ucapan syukur, dan perpuluhan Bapak Ibu bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca masing-masing. Dan bagi yang kesulitan mentransfer, dapat dikumpulkan di rumah atau bisa berkoordinasi dengan Guru Injil Henpritan. Kita akan naikkan pujian, Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Diundang untuk bangkit berdiri. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur cinta, ku hormat,
mendengarkan doa persembahan yang dipimpin oleh Saudara Memo. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan menaikkan segala pujian kami kehadirat-Mu ya Allah, sebab Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Dan di pagi hari ini kami boleh datang padamu membawa persembahan kami. Memang segala apa yang kami miliki saat ini dan apa yang telah kami berikan kepadamu itu adalah pemberian Tuhan saja. Kami ucap syukur untuk setiap pekerjaan kami yang boleh Tuhan berkati, usaha-usaha kami yang terus Tuhan berkati dan pelihara. Terima kasih Allah, kiranya Tuhan persembahan kami yang kami berikan ini kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Allah. Tuhan kiranya menguduskan berkati persembahan ini agar boleh dipergunakan untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan di tempat ini, di gereja ini secara khusus ya Allah. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang terkasih, bagaimana kabar sepanjang minggu ini? Semoga secara kesehatan kita baik ya, secara fisik dan juga secara emosi kita juga baik. Nah, kita boleh bersyukur untuk ibadah hari ini dan juga untuk para pelayan-pelayan yang sudah boleh bersedia melayani, Saudari Amelia dan Saudara Memo dan juga Ibu Putri yang baru pertama kali melayani Singer di ibadah online ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah juga membantu di balik layar, yaitu juga repot ya, pengeditan dan macam-macam. Terima kasih, Tuhan Yesus juga memberkati. Terima kasih untuk Guru Injil Sui dari Kebayaran Baru yang sudah juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Boleh mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang terus bersiap selalu dalam segala hal ya. Kita boleh waspada dalam segala waktu, tetap memperhatikan peristiwa demi peristiwa agar kita tidak melewatkan hal yang penting dan yang terpenting di dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Yesus berkata, "Aku datang seperti pencuri." Dia bukan pencuri, tetapi seperti, yaitu tidak dapat dikira-kira. Yang Ia mau kita tetap menjaga cahaya hidup, Roh Kudus tetap dan terus membimbing kita dan selalu taat kepada kehendak-Nya. Terima kasih juga untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan minggu, ya, persembahan syukur ataupun perpuluhan. Saya tahu kita sedang kesulitan, tetapi jikalau memang Bapak Ibu digerakkan untuk memberi, biarlah memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati segala pekerjaan usaha-usaha Bapak Ibu sekalian. Kiranya jemaat terus boleh mendukung di dalam doa, dalam pelayanan di tempat ini. Untuk pengumuman minggu depan, pembicara saya sendiri, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, untuk ibadah konvensional, yaitu ibadah di gereja, kemungkinan kita akan segera membukanya. Namun ini pun masih menunggu himbauan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah di Bengkulu, dan Sinode juga sudah memberikan surat untuk gereja lokal agar kita mempersiapkan hal ini dengan segala standar protokol kesehatan. Tetap kita berdoa untuk segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Demikian warta untuk minggu ini. Tetap bertumbuh dan jadi berkat bagi sesamamu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan di minggu ini. Firman Tuhan juga kami boleh dengar, menegur kami agar kami terus siap dan siaga dalam kondisi apapun. Berkati juga hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan, Guru Injil Sui, di dalam segala pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Biarlah beliau tetap semangat dan memiliki relasi dengan Allah sumber berkat dan kekuatan bagi kami juga. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik, agar mereka pun tetap dapat mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik dan selalu baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yuni yang beberapa hari yang lalu mengalami sakit, dan juga anak terkasih Kolose.
Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan yang terus boleh memberikan kekuatan untuk menghadapi kelemahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kiranya Tuhan menyembuhkannya. Kami berdoa Tuhan juga untuk Ibu Handayani. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan terus semangat di dalam Tuhan. Tetap dan terus menjadi berkat bagi keluarga besar. Dan kami berdoa untuk anak terkasih Nikita yang akan mengikuti ujian skripsi. Juga kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan studi akhirnya dan dapat menjelaskan kepada dosen penguji dengan baik. Berikan ketenangan dan juga kepintaran. Kami berdoa Tuhan untuk Papa terkasih dari Bapak Wawi di Palembang yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah kasih-Mu dan penyertaan-Mu juga kiranya hadir untuk Papa terkasih. Dokter dan para perawat dapat diberikan hikmat daripada-Mu sehingga dapat memberikan obat yang tepat Tuhan dan perawatan yang baik juga. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Bapa yang baik, sekiranya boleh berikanlah mereka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang kemudian mereka mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Sungguh ya Tuhan, kami mohon berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan yang baik juga. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin kami, pemimpin gereja, agar juga dapat memutuskan hal-hal yang baik bagi bangsa ini. Dan dengan ketaatan kami rakyat, kami bangsa ini boleh taat kepada aturan-aturan dan himbauan pemerintah. Berikan kami kesabaran untuk melaksanakan juga himbauan-himbauan yang ada. Inilah doa kami dan harapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Marilah jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap waspada dan terus belum menjaga kerohanian ini dengan baik, dan kita selalu siap sedia untuk boleh memberikan pertanggungjawaban iman kita terhadap orang yang minta pertanggungjawaban kita. Dan pada akhir ibadah pagi hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput umat-Nya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Doa teduh. Tuhan Yesus memberkati.